Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Khansa Syahidah. Saya mahasiswa dengan nomor induk 1882151500027. Saya dari kelas reguler pagi semester 1, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan outline, yaitu sebagai tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Pri Endang Ningtyas S.Hum MPD. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan outline dengan judul penerapan media film berbahasa Inggris dengan English subtitle dalam meningkatkan kemampuan listening. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat. Penyampaian sebuah gagasan, pikiran, dan konsep sangat erat kaitannya dengan bahasa. Oleh sebab itu, bahasa merupakan alat yang efektif dalam penyampaian sebuah pesan. Penyampaian pesan tersebut harus dapat dimengerti oleh si penutur dan pendengar sehingga terjadi komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Dalam dunia pendidikan, kemampuan berbahasa mampu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, termasuk mengingat materi pelajaran, memecahkan permasalahan, dan dapat menarik kesimpulan sesuai dengan materi yang dipelajari. Bahasa memudahkan pendidik dan murid dalam berkomunikasi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting untuk dikuasai. Bahasa Inggris juga salah satu bahasa yang dipergunakan di seluruh dunia. Menyadari kenyataan pentingnya bahasa Inggris di masa depan, maka pembelajaran bahasa Inggris sedini mungkin harus diterapkan di sekolah-sekolah. Pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi dalam 4 keterampilan, yaitu mendengarkan atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Keempat aspek tersebut merupakan faktor penting yang mendukung penguasaan bahasa, terutama ketika seseorang menguasai bahasa asing. Dalam prakteknya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai bahasa Inggris. Salah satunya adalah dalam keterampilan listening. Ada beberapa kesulitan dalam listening. Salah satunya adalah mendengar tidak mampu berkonsentrasi karena berbagai hal, misalnya topik yang tidak menarik, kelelahan fisik, lingkungan yang bising, dan sebagainya. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan media pembelajaran yang digunakan. Salah satunya adalah media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik masih berbentuk konvensional. Hal ini menyebabkan kurangnya penguasaan siswa terhadap bahasa Inggris. Keterampilan listening adalah kemampuan berkonsentrasi dengan apa yang diucapkan dan dibaca oleh orang lain. Dalam prosesnya, kemampuan listening harus didukung oleh sebuah media yang membantu seseorang dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Inggris. Adanya media mempermudahkan guru dalam transfer ilmu dan memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Penyampaian materi dan pesan dalam proses pembelajaran pun akan semakin mudah dan efektif, sehingga akan meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Salah satu media yang digunakan dalam proses tersebut adalah media audiovisual. Media ini dapat menampilkan suara dan gambar dalam aplikasinya. Salah satu bentuk media audiovisual adalah film. Media film merupakan media audiovisual yang memiliki keindahan efek suara dan gambar yang bergerak. Hal ini menimbulkan ketertarikan seseorang untuk aktif melihat dan memperhatikan sesuatu yang ditampilkan.
Kemudian ada penggunaan media edukasi. Menonton adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Itulah mengapa belajar bahasa Inggris dengan menonton film lebih menyenangkan dibandingkan dengan belajar lewat buku. Tidak hanya itu, menonton film juga menawarkan hal-hal lain yang tidak tercantum dalam buku. Misalnya saja, cara pelafalan atau pronunciation dan aksen. Terlebih lagi, film menampilkan visual sekaligus audio yang bisa mempermudah kita untuk belajar bahasa Inggris. Kita dapat memberikan tontonan atau film-film motivasi yang bermanfaat untuk pengembangan jiwa anak atau film-film yang sifatnya mendidik namun dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebagai contoh filmnya, kita dapat menonton film Toy Story series sebagai media untuk pembelajaran bahasa Inggris. Film ini memang ditujukan untuk anak-anak, tapi masih menyenangkan untuk ditonton oleh remaja, termasuk juga orang dewasa. Sebagian besar kosakata bahasa Inggris yang digunakan dalam film ini adalah kosakata yang sederhana, sehingga film ini cocok dipakai untuk belajar bahasa Inggris oleh English learners dengan level pemula. Meskipun demikian, dalam film ini juga terdapat beberapa slang atau bahasa gaul Amerika. Selain itu, kita juga bisa menonton Harry Potter series. Film Harry Potter ditujukan untuk anak-anak usia 8 tahun ke atas. Itulah mengapa kata yang digunakan dalam dialog film ini masih didominasi oleh kosakata dasar yang mudah dimengerti oleh hampir semua orang, termasuk English learner level pemula. Meskipun demikian, dalam film ini juga terdapat kosakata tingkat lanjut, sehingga film ini cocok juga untuk digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris untuk semua level. Selanjutnya adalah penerapan media. Untuk kawasan sekolah, kita bisa menerapkan media menonton film ini dengan cara kita bisa memberikan film yang mendidik dan memotivasi siswa, lalu minta siswa untuk memperhatikan film tersebut dengan baik. Kemudian di akhir film tersebut, mintalah siswa agar menjelaskan dengan singkat apa cerita yang ada di dalam film tersebut. Selain itu, kita juga bisa meminta siswa memperhatikan English subtitle. Lalu siswa dapat menulis kosakata yang tidak dimengerti atau yang jarang terdengar olehnya. Kemudian setelah film selesai, guru dan siswa dapat mendiskusikannya agar siswa dapat mengalami peningkatan di bagian kosakata. Selain itu, jika kita ingin belajar bahasa Inggris secara individu, penerapan medianya bisa digunakan dengan cara berikut, yaitu pilih film yang akan kita tonton. Film yang kita tonton haruslah menarik, agar kita tidak merasa bosan dan kehilangan rasa ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris ketika menontonnya. Kemudian, film yang dipilih pun jangan film yang terlalu susah. Maksudnya adalah kita harus menyesuaikan level bahasa Inggris kita dengan film yang akan ditonton. Misalnya jika level bahasa Inggris kita itu masih level pemula, maka tontonlah film yang diperuntukkan untuk anak-anak, misalnya seperti film-film Pixar seperti Toy Story, Finding Nemo, Frozen, dan sebagainya. Film kartun atau film yang dibuat untuk anak-anak mengandung dialog yang lebih sederhana dan mudah diikuti oleh English learners pemula. Apabila kita tidak suka film anak-anak tetapi level bahasa Inggris kita masih pemula, kita bisa memilih film yang sudah pernah kita tonton sebelumnya. Kita sudah tahu jalan cerita film yang sudah pernah kita tonton tersebut, sehingga kita bisa fokus mempelajari bahasa Inggris yang terdapat di dalam filmnya. Selanjutnya adalah ulangilah bagian atau adegan yang kita sukai dari filmnya. Saat mengulanginya, cobalah untuk mengucapkan dialog yang dikatakan untuk melatih pelafalan kita. Kita juga bisa mengulang bagian dari film yang belum kita pahami. Cobalah untuk mengucapkan dan menebak arti dari ungkapan yang belum kita
pahami tersebut dengan bantuan konteks yang disediakan dalam filmnya. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan speaking dan listening kita. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris. Subtitle sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggris lewat film. Apabila kita masih level pemula, kita bisa menyalakan subtitle bahasa Indonesia terlebih dahulu. Subtitle bahasa Indonesia dalam film berbahasa Inggris bisa membantu kita mempelajari arti dari frasa, idiom, atau ungkapan bahasa Inggris yang diucapkan. Selanjutnya adalah mengerti inti atau arti secara keseluruhan dari dialog yang diucapkan. Ketika belajar bahasa Inggris lewat film, kita tidak diwajibkan untuk memahami arti dari setiap kata yang diucapkan oleh tokoh dalam filmnya. Kita hanya harus mengerti inti atau arti secara keseluruhan dari dialog yang diucapkan tersebut. Untuk itu, jangan khawatir jika kita tidak tahu arti dari beberapa kata atau frasa dari filmnya. Kita bisa mempause filmnya dan menuliskan kata atau frasa tersebut dan mencari artinya di kamus. Tapi sebaiknya jangan melakukan hal ini terlalu sering karena akan mengurangi keseruan dalam menonton film. Selanjutnya adalah tujuan kita belajar bahasa Inggris lewat media film, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kemampuan listening dan membiasakan telinga untuk mendengar percakapan bahasa Inggris dari native speaker. Selanjutnya ada menjadi salah satu cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan menghibur. Yang ketiga ada mengetahui dan mempraktikkan cara pelafalan atau pronunciation serta aksen yang benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat belajar bahasa Inggris lewat media film. Yang pertama, kita dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Belajar bahasa Inggris dengan cara membaca buku dapat membosankan dan melelahkan. Hal ini berbeda dengan menonton film. Menonton adalah kegiatan yang menyenangkan dan menghibur, sehingga dapat membuat kita merasakan bahwa kita sedang tidak belajar. Karena menyenangkan, menonton film juga bisa memotivasi kita untuk belajar lewat film dengan lebih sering dan rajin. Yang kedua adalah menyuguhkan kita contoh penggunaan bahasa Inggris dalam konteks yang nyata. Film menyuguhkan kita contoh penggunaan bahasa Inggris dalam konteks yang nyata. Ketika kita belajar kata dalam bahasa Inggris, terkadang sulit bagi kita untuk mengingat artinya atau penggunaannya. Film ini membantu kita mengingat arti dan penggunaan dari kata tersebut karena film menyediakan konteks dan situasi penggunaannya. Film juga memberikan contoh penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari yang diucapkan langsung oleh English native speakers atau penutur asli bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita bisa secara langsung mempelajari frasa dan ekspresi umum dalam bahasa Inggris serta dengan cara pelafalannya. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan skill listening, speaking, dan memperkaya vocabulary atau kosakata. Selanjutnya adalah menyediakan konteks visual yang akan memudahkan kita memahami apa yang diucapkan oleh tokoh dalam film tersebut. Film menyediakan konteks visual yang akan memudahkan kita untuk memahami apa yang diucapkan oleh tokoh dalam film. Oleh karena itu, saat kita tidak tahu apa arti dari suatu kata, idiom, atau frasa yang ada di dalam film, kita bisa menebak-nebak artinya dengan melihat ekspresi dan gestur tokoh dalam film yang mengucapkan dan mendengarkan kata-kata tersebut. Saat film selesai, kita bisa mencari arti sebenarnya dari kata tersebut dalam kamus atau menanyakannya langsung kepada guru bahasa Inggris kita. Selanjutnya adalah kita dapat mendengar dan belajar berbagai macam aksen bahasa Inggris dari native speaker. Ada berbagai macam aksen bahasa Inggris, misalnya saja aksen British English, American English, Australian English, Singaporean English, dan sebagainya. Ketika menonton film, kita akan mendengarkan berbagai aksen bahasa Inggris yang diucapkan. Mengetahui aksen bahasa Inggris memudahkan kita untuk lebih memahami bahasa Inggris. Yang terakhir adalah memperkenalkan budaya pada para penutur asli bahasa Inggris. Manfaat selanjutnya adalah kita saat menonton film
bahasa Inggris, film memperkenalkan budaya para penutur asli bahasa Inggris. Bahasa terkait dengan budaya. Untuk lebih mahir berbahasa, kita juga harus mempelajari budayanya. Dengan menonton film, kita tidak hanya mempelajari bahasanya juga, tetapi kita juga mempelajari budaya yang ditampilkan oleh si penutur bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.